Kita mulai dari asal mula peradaban Tionghoa, yaitu air ba dan Bataranu. Di sini kita mau melihat, menempatkan perspektif orang Tionghoa itu di dalam Alkitab. Jadi dari manakah orang Tionghoa itu? Jadi kita mulai dari air ba ini dan Bataranu. Jadi air ba itu terjadi pada tahun 2348 SM sebelum Masehi. Jadi pada saat itu, sekarang kita tahun 2020. Berarti orang Tionghoa itu sudah ada sekitar 4.368 tahun, belum sampai 5.000 tahun. Banyak orang mengatakan 5.000 tahun, tetapi belum sampai. Kemudian pada saat itu manusia berdosa, kita tahu. Kemudian Tuhan mau memusnahkan manusia, dan itu terjadi hujan 40 hari, banjir, dan mereka harus di dalam Batara itu 370 hari. Dan mereka akhirnya itu berhenti di pegunungan. Ini Batara itu masih ada ya. Saya pernah lihat videonya ini. Di sana ada kelihatan Batara, dan ekspedisi pertama itu ada pendeta dari Hong Kong yang diperbolehkan masuk ke Turki karena pegunungan di Turki ya. Dan di sana itu yang selamat itu 8 orang ya kan. Anu beserta istrinya, 3 anaknya dan menantunya, di 8 orang. Di sini ada, di bagian kiri ada tulisan Tionghoa. Itu bot ya, Batara itu yang digabung dari 3 kata. Ini Chuan ini, Batara ini dibentuk oleh 3 kata ini, arti berasal dari perahu dan 8 orang. Jadi begitu dekat ya Alkitab kita dengan aksara Tionghoa ini. Kemudian Nu setelah berhenti dia di Kejadian 8:20, lalu Nu menjadikan mesbah bagi Tuhan. Ia mempersembahkan korban. Jadi di sini korban di dalam aksara Tionghoa itu adalah gabungan daripada 4 kata. Di sana ada lembu, kambing. Yang beautiful itu seharusnya itu hasil panen. Dan ini sword ini pedang yang digunakan. Jadi kurban itu berisikan lembu, kambing, hasil panen. Jadi lihat juga ini kata ini juga dekat dengan Alkitab kita. Jadi kita melihat di sini yang terjadi kemudian pada saat menara Babel semuanya terpencar, dan keturunan daripada Sem. Nu memiliki 3 anak, Sem, Ham, Japhet ya. Yang ketiga ini yang Sem ini yang bagian kiri ini menuju ke timur. Dan ini adalah nenek moyang daripada orang Tionghoa. Orang Tionghoa nenek moyangnya adalah Sem. Ini didapat data ini dari seorang historian, ahli sejarah, Flavius Josephus pada abad yang kedua ini. Inilah nenek moyang daripada orang Tionghoa. Kemudian masih ada peninggalannya, yaitu peninggalan bagaimana mereka menyembah Tuhan, dan berakhir ini pada tahun 1911 di Tiongkok. Dan ini masih ada lagi dia punya mesbahnya. Kemudian masalah tradisi dan kekristenan itu sudah perdebatan yang berabad-abad. Dari masalah historis, penginjil misionaris barat itu membawa Injil. Tetapi selain membawa Injil itu, mereka juga membawa gaya hidup mereka. Mereka merasa mereka itu lebih beradab daripada orang timur. Dan ini salah satu kendalanya. Kemudian para misionaris seperti Hudson Taylor ya. Hudson Taylor ini saya melihat cucunya bisa bahasa Mandarin juga. Saya barusan lihat cucu bahasa Mandarin. Dan dia ini berpikiran bahwa orang yang masuk ke Tiongkok ini harus bisa beradaptasi dengan mereka, berpakaian seperti mereka, dan berbahasa dalam bahasa Mandarin. Kemudian sebelumnya itu Matthew Ricci, seorang misionaris juga, dia mengambil apa yang baik dan beradab dari tradisi Tionghoa. Sekarang bagaimana tanggapan Protestan dan Katolik? Protestan banyak yang berprasangka bahwa tradisi Tionghoa itu berakar dari kepercayaan kafir. Namun dari sisi Katolik, mereka lebih terbuka terhadap tradisi-tradisi Katolik. Sekarang filterisasi. Yang pertama, kita bisa menolak apabila itu sudah menyangkut iman kita yang menyatakan bahwa kita harus menyembah mereka. Kita hanya boleh menyembah satu Allah saja. Itu menolak. Yang kedua, yaitu menerima dan mengkristenkan tradisi itu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini.
Pernah lihat ini kan? Ini namanya angpau. Tetapi angpau ini sekarang sudah berubah dia. Angpau itu berubah menjadi bentuknya begini. Ini dibuat oleh Lembaga Alkitab Singapura. Jadi udah jadi Kristen dia. Kemudian juga ada satu angpaunya sudah berubah. Angpaunya sudah ada foto Tuhan Yesus. Jadi sudah filterisasi, kita kristenkan mereka ini. Oke. Kemudian kita masih ada hal yang belum bisa ambil keputusan. Jadi kita yang bagian ketiga ini kita on hold. Untuk mendekati setiap tradisi itu, kita harus memiliki dasar-dasar pendekatan. Yang pertama itu asal mula versus legenda. Jadi di sini saya mengambil satu tes case dulu, yaitu ini yang pernah kita namanya barongsai ya. Barongsai itu atau lion dance, dan kita melihat faktanya dan asal mulanya. Dari sebenarnya ini fakta asal mulanya sudah hilang dalam sejarah karena udah berbagai versinya ini. Namun kita bisa melihat konteks dan konotasinya. Bagaimana barongsai itu diimlai itu dan digunakan juga pada pembukaan usaha baru. Jadi pertunjukan barongsai ini sering kita dengarkan dengan suara yang keras di sana. Itu ada makna yang tertentu dari konteks itu. Bahwa di sana itu pada saat dia datang itu dia membawa rezeki, dia membuka rezeki. Jadi orang yang sudah main barongsai itu mereka membuka rezeki untuk usaha-usaha baru dan dikasih angpau kan bisa kelihatan. Kemudian lambang versus ketakwulan. Jadi budaya Tionghoa itu penuh dengan lambang. Jadi apabila dimasukkan ini menjadi masalah. Kalau lambang saja tidak ada masalah. Jadi di sini kita melihat ada barongsai ini. Jadi ada suatu saat ini ada orang pembesar yang buat matanya ini dicoreng gitu. Jadi supaya itu inisiasi untuk memberkati. Jadi mulanya lama tetapi ada jadi ketakwulan ya. Kemudian yang terakhir ini proklamasi versus praktek. Jadi pas saat barongsai ini lagi dia menari, dia naikkan kepala dia mengucapkan seperti mengambil jeruk dan membuangnya dan memuntahkan kulitnya dan membentuk kata-kata yang memberkati, sukses dan berkat. Ini pendekatan-pendekatan yang akan kita gunakan untuk seterusnya. Kita melihat kepercayaan etnis Tionghoa. Yang pertama Konghucu ya. Konghucu kita kenal juga sebagai salah satu agama di Indonesia. Jadi ya orang yang pertama itu namanya Kongfuce, hidup pada tahun 5551 sampai 479 sebelum Masehi. Jadi pengajarannya ini manusia pada awalnya baik secara alamiah ya. Kemudian dia mengajar 4 kebajikan utama: taat kepada pemimpin, sayang kepada orang tua, baik kepada sesama, dan setia kepada teman. Kemudian dia juga mengajarkan 5 hubungan utama. 1. Hubungan yang baik antara pemimpin dengan warga negara. Yang kedua, antara ayah dan anak. Yang ketiga, antara suami dan istri. Yang keempat, antara kakak beradik. Yang kelima, antara teman. Jadi kita lihat Konghucu ini fokusnya cukup baik. Kesuksesan keluarga yang akan mendukung persatuan bangsa. Kemudian mereka juga memfokuskan yang kedua itu kesalehan anak sangat penting. Jadi kita melihat ini pengajarannya cukup mulia dan cukup bagus, tetapi ada hal yang juga kita bisa lihat nantinya, karena dia bilang manusia pada awalnya baik secara mulia. Jadi kalau menurut Alkitab itu manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ada hal yang positif di sini. Sebenarnya Indonesia juga harus belajar daripada Konghucu ini, karena untuk menjadi negara yang baik itu keluarga harus baik. Anak-anak harus saleh, sehingga keluarga yang kecil itu membentuk suatu sistem negara yang akan kuat. Jadi ini sangat penting. Jadi Konghucu ini mulanya sebagai guru ya, tetapi kemudian dia diangkat, orang angkat dia itu menjadi seperti dewa. Tetapi kalau dia hidup pada saat ini, dia tidak akan jadikan dewa.
Karena dia berpikir bahwa dia hanya sebagai seorang guru yang baik saja. Ini yang pertama, Konghucu. Yang kedua, Buddha Siddhartha Gautama. Ini kita tahu, ini kita banyak mendengar. Dia hidup juga sebelum Masehi, 563 sampai 483 sebelum Masehi. Dan ini kita tahu juga Buddha ini salah satu agama di Indonesia. Jadi dia dilahirkan sebagai pangeran, dan dia itu juga ada mimpi bahwa dia itu akan menjadi penyelamat dunia. Makanya orang tuanya itu terus menjaga dia supaya dia tidak keluar dari istananya, tetapi dia lari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian dia mengajarkan dua hal yang penting, dua kelompok yang penting. Yang pertama, kebenaran utama. Hidup adalah penderitaan, duka ya. Itu duka itu. Kemudian duka ini ya disebabkan oleh keinginan nafsu. Dan nafsu ini yang ketiga itu harus diterangi ya. Nah, nafsu ini harus diterangi. Nah, nafsu 6 usaha yang benar, 7 pertimbangan yang benar, 8 perenungan yang benar. Jadi ini hal yang harus dijalankan. Dan kemudian dari Buddha ini ada 2 aliran yang besar. Yang pertama Theravada, yang kedua Mahayana. Theravada ini hanya bisa biku yang bisa menjalankan 8 jalan mulia yang tadi itu. Hal-hal yang mulia tadi depan. Kemudian Mahayana, golongan kedua ini, biku dan pengikutnya bisa menjalankan 8 jalan mulia itu. Jadi kita sudah melihat Konghucu dan Buddha. Saya mau share sedikit ya, karena ini hal penting antara Konghucu dengan Buddha. Pada usia 18 tahun, saya menjadi orang Kristen. Saya bertemu dengan Kristus karena saya membandingkan studi antara keselamatan. Dan saya kemudian menjadi orang Kristen dan mulai di gereja KMI Wesley Medan. Saya bergabung dengan gereja sana. Dan di sini tadi saya ada lihat juga pendeta kita. Saya pernah ketemu dengan pendeta Paulus Subianto tahun 80-an di gereja Gloria. Di puji Tuhan dia masih ada di sini. Saya kelihatan dia tadi ya. Jadi di sini agama Konghucu, agama Buddha. Saya dulu dari dua ini ya, udah campur baur pun sebenarnya saya tidak tahu. Tetapi ada hal yang sangat penting, saya tidak pernah merendahkan agama lama saya. Saya bahkan memberikan komplimen buat Buddha dan Konghucu dalam hal kesucian hidup, dalam hal moralitas. Dan ini sangat penting bagi orang Kristen karena kita sudah pada titik spiritualitas yang baik. Jadi tidak boleh merendahkan agama lama kita. Jadi kalau kita punya jemaat yang seperti jemaat yang artis itu, yang sering di sosial media, yang mulai pindah agama, dia menceritakan hal yang tidak baik dengan agama lamanya, maka kita berikan nasihat kepada dia bahwa menjadi Kristen itu spiritualitas kita membaik. Kita harus melihat hal yang baik dari agama lain, agama lama kita juga. Sekarang kita sudah bertemu dengan Kristus, juru selamat kita ya. Kemudian yang ketiga, Taoisme. Taoisme juga kita tahu ini. Jadi orang yang mengajarkan ini namanya Lao Tse, dari 604 sampai 524 sebelum Masehi. Dan ini juga diteruskan oleh Zhuangzi dari tahun 369. Jadi Tao ini dianggap sebagai sumber utama dan sifat dasar semua ciptaan. Kemudian semua yang hidup ada Tao dan harus harmonis dengan alam. Dan Tao ini kita akan teruskan ya, karena kita akan singgung terus di akupuntur, di lain-lain ini. Tao ini sangat berpengaruh dalam kehidupan orang Kristen. Kita mulai dari perayaan yang pertama. Ini hari raya Imlek ya. Jadi kita mulai dari asal mulanya. Yang pertama ini dari mitosnya Nian. Nian ini binatang buas. Nian ini artinya juga tahun ya. Jadi di Nian ini binatang buas, dia 1 tahun itu dia terus tidur ya. Cuma dia ada satu waktu dia keluar, dia cari makan. Saat itulah saat hari raya Imlek. Nian ini takut 3 hal. Yang pertama cahaya terang, yang kedua suara keras, makanya ada petasan kan. Kalau Imlek itu ada petasan. Yang ketiga dia takut warna merah, maka anak-anak dikasih angpau ini yang warna merah supaya Nian ini takut. Jadi Imlek ini adalah perayaan warisan leluhur Tionghoa. Kemudian bagian yang kedua dari asal mulanya itu juga ini hari raya Imlek itu sebenarnya adalah datangnya musim semi. Dan di sini banyak simbol ya, banyak simbol di sini. Ada bunga
bunga prom ya ditaruh di rumah ini, artinya spring itu ada mata air terus mengalir, kekayaan dan juga nobility, mempunyai jiwa yang baik. Kemudian bunga willow ditaruh juga, dan bunga teh bunga supaya hidup panjang. Kumquat dan Mandarin Orange itu jeruk ya, supaya rezeki dan kemakmuran. Kemudian ada juga bunga plum untuk kesucian dan juga kejujuran. Selain itu ada juga bentuk-bentuk kertas ini untuk berkat seperti panjang umur, berkat dan kelimpahan. Ini yang ada, ini hanya simbol saja. Kemudian kita melihat dari persiapan daripada hari Imlek ini, maka kita juga pernah mendengar ada itu namanya kue bakul. Jadi sebenarnya saya pun terkejut juga awalnya mengapa kue ini bisa dinamakan kue bakul gitu. Kue bakul itu kan manis gitu. Itu digunakan untuk sembah dewa dapur ya. Dewa dapur di rumah itu, supaya dia itu bicara bagus kepada kaisar sorga. Yaitu semacam sajian untuk dewa dapur itu yang digunakan kue bakul. Tapi kue bakul ini sekarang orang banyak menikmati ya, selain suku Tionghoa, suku-suku lain juga suka makan kue bakul ini. Jadi Alkitab juga membaca ada juga menceritakan dewa rumah. Di sini termasuk dewa rumah tangga, seperti dalam Kejadian 31 ayat 19, di mana Rahel mencuri dewa rumahnya itu, oke. Kemudian penerapan di sini ada persiapan, reuni dan silaturahmi. Di sini persiapan orang-orang membersihkan rumah. Jadi di sini ada juga hal-hal takyulnya ya, hal-hal takyulnya di sana. Jadi setiap orang harus membersihkan rumah, tetapi pada Imlek orang tidak boleh bersihkan rumah. Apabila bersihkan rumah, maka semua daripada rezeki itu akan diusir. Jadi ketakulan ini harus kita buang, karena rezeki itu bisa kita dapat apabila kita bekerja keras dan Tuhan memberkati kita. Itu Amsal 15, 19, 15 ayat 19 ya. Kemudian reuni ya. Reuni ini Sacak Me itu berarti sehari sebelum Imlek. Jadi semua anggota keluarga pulang ke rumah, dan kebiasaannya itu bagus sekali karena yang jauh pun pulang ke rumah untuk bisa makan bersama. Tetapi ada satu hal yang kita harus hindari, karena banyak makanan dibuat itu sengaja dibuat berlebihan supaya ini tahun depannya itu banyak rezeki yang mendatang. Dan itu kita tidak perlu mengikutinya, membuat makanan yang berlebihan. Sayangkan kalau dibuat berlebihan tidak dimakan. Jadi kita terus mendapat berkat Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tuhan memberikan setiap keperluan kita. Burung pun tidak merasa cemas atas makanan. Kemudian silaturahmi atau kunjungan ini, jadi antara keluarga bisa saling mengunjungi, ini semuanya cukup baik. Jadi kita melihat dari perayaan Hari Raya Imlek ini, ada hal yang positifnya dan ada hal yang juga yang perlu kita hindari yang bertentangan dengan iman, dari iman kita. Kemudian kita lihat tradisi pernikahan. Ini bagian yang sebelumnya belum ada dalam webinar saya akan berikan juga, itu horoskop. Jadi di dalam pernikahan orang Tionghoa ini ada horoskop. Jadi ada sionya, ada seperti zodiaknya itu. Jadi orang Tionghoa suka melihat itu kedua pasangan ini apa sionya itu cocok nggak ya untuk bisa dinikahkan. Jadi orang Kristen ini tidak boleh melihat zodiak itu, bukan hal itu yang menentukan. Kemudian tongsu untuk tanggal yang baik itu. Jadi orang Tionghoa juga melihat tanggal yang baik untuk mencari hari pernikahan. Jadi ada buku almanak. Saya pernah lihat orang tua saya juga pakai ini untuk menentukan hari-hari baik, untuk menentukan suatu seperti pesta atau apa itu dibuka tongsu ini. Jadi semacam Chinese almanak. Jadi kita orang
Kristen tidak boleh. Dan di sini ada dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Jadi pada saat hari baik, baik. Hari malang Tuhan juga buat menjadi baik semuanya. Jadi semuanya itu baik. Kemudian hal yang kedua itu penjemputan pengantin. Ini terjadi pada saat yang lampau ini, bahwa pengantin wanita itu dijemput pagi-pagi ya, dengan berbagai uh, pemikiran bahwa itu untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan. Kemudian ada mas kawin. Mas kawin itu dowry diberikan kepada orang tua daripada pengantin wanita untuk mengucapkan terima kasih. Ya, ini tidak ada masalah ya, memberikan hadiah. Kemudian upacara minum teh. Upacara minum teh ini pada zaman tersebut, zaman lama itu mereka itu menikah dengan dijodohkan. Jadi pada saat upacara teh itu mereka tuh disuguhkan teh, ya disuguhkan teh, jadi supaya diperkenalkan juga dengan anggota keluarganya, karena pernikahan itu pernikahan yang dijodohkan. Namun upacara minum teh ini sangat bagus ya, kita bisa menjuguhkan teh dan juga yang memberikan angpau bagi orang tua dan adik-adik kita dan anggota keluarga kita. Kemudian satu hal ini pemujaan leluhur. Nah, di sini kita pada saat pernikahan ini kita tidak mau memberikan pemujaan leluhur. Makanya lebih bagus kita itu kalau masalah minum teh itu kita buat di hotel. Jadi kita tidak di rumah. Jadi tidak ada kesempatan uh, untuk disuruh menyembah leluhur. Kemudian pakaian pengantin, coba lihat pakaian pengantin ini, lelaki ini pakaian pengantin ini ada naga. Naga ini berarti adalah kekuatan, perlindungan. Kemudian pada wanita ini bajunya ada phoenix, ada burung. Burung phoenix ini berarti kesuburan. Jadi menikah dia akan subur, akan melahirkan anak yang bagus. Kemudian di dalam tradisi Tionghoa ini anak lelaki sangat penting, ya. Jadi mereka mengharapkan anak lelaki karena anak lelaki itu membawa nama. Dan ini juga kita tentang. Kita orang Kristen tidak menerima ini. Anak lelaki dan perempuan itu sama, adalah pemberian daripada Tuhan, hadiah daripada Tuhan. Sekarang kita melihat perayaan perahu naga. Dan ini ada juga di Singapura ya. Jadi perkembangan ini dari seorang sejarawan yang sastrawan Chien ini sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Jadi dia orangnya ini pintar, sastrawan, dan dihormati dan dikasihi oleh rakyat. Jadi dia suatu hari dia dengar bahwa pemerintahnya kalah perang. Jadi dia sedih, makanya dia menjatuhkan diri, dia bunuh diri, dan dia mati di sungai itu. Maka ini kita lihat ini orang-orang ini pergi ke sungai itu, mereka buat bakcang dan kicang supaya dibuang ke dalam sungai itu, supaya ikan-ikan itu memakan bakcang dan kicang, tidak memakan dia. Dan ini adalah yang terjadi sampai sekarang, kita bisa memakan bakcang dan kicang karena ada hal ini yang terjadi ya. Jadi kita lihat ini di Singapura ini ya, di marina ini ada perlombaan perahu naga dan yang pesta bakcang kicang. Di Singapura ini sekarang kapan saja bisa menikmati bakcang dan kicang ya. Di dekat rumah saya ada mall, mereka jual 1 tahun mereka buka terus jual bakcang dan kicang. Jadi hal ini kita bisa terima sebagai orang Kristen karena ini hanya menghormati kesetiaan dan patriotisme yang kita hormati daripada sastrawan tersebut. Kita masuk ke naga. Naga ini sering kita lihat di mana-mana ya. Di Singapura ini, di tempat kita ini, di gedung banyak dan juga banyak di tempat-tempat yang kita bisa temukan naga. Dan orang Tionghoa juga menyembah naga. Dan ini naga ini juga disinggung di Wahyu 15 ini sebagai lambang setan. Dan saya juga sering menanyakan apakah pernah diketemukan fosil daripada naga? Ya. Naga fosil belum pernah kelihatan. Yang kita kelihatan itu semuanya ular. Ular itu yang kelihatan. Jadi banyak barang-barang yang berbentuk dihubungkan dengan kuasa jahat ini ya. Ini naga ini. Naga ini berarti otoritas, keadilan, kekuatan,
dan perlindungan. Jadi arti asli naga ini dalam bahasa Yunani ini ular, ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya ini ya, ini gabungan dari beberapa binatang ya. Kepalanya unta, jadi dia tanduknya rusa, matanya kelinci, kupingnya kuping lembu, leher ular, perut kodok, tapak harimau, cakar raja wali. Jadi naga ini perpaduan daripada beberapa binatang. Jadi sebenarnya ini adalah binatang mitos ya. Jadi yang ada itu adalah ular. Jadi bagaimana dengan orang Kristen? Jadi kebanyakan kita tidak menerima ini ya, tidak menerima naga ini karena konotasinya di dalam Alkitab itu adalah lambang daripada setan. Ini Chongqiujie. Ini perayaan kue bulan, perayaan pertengahan musim gugur, dan ini barusan lewat saja. Dirayakan pada hari ke-15 bulan ke-8 ini Tionghoa di bulan September. Dasar mitos dan arti sejarah, mulanya ini ada 10 anak dewa yang turun ke bumi. Mereka tuh bercahaya sangat panas. Jadi raja membuat sayembara supaya membunuh 10 anak dewa ini. Maka ini di sini ada Hoi, namanya Hoi. Hoi ini tukang panah. Sayembara ini apabila mereka bisa membunuh 10 anak dewa itu, mereka akan diberi hadiah anaknya. Chang'e ini putri raja diberikan untuk dinikahkan. Jadi akhirnya ini Hoi ini dapat membunuh 10 anak dewa itu dan menikahi Chang'e. Tetapi kemudian setelah dia memerintah ya, Hoi setelah memerintah, dia menjadi pemimpin yang buruk sehingga Chang'e ini berontak, dan Hoi ini tuh makan pil yang tidak bisa mati. Ini dalam mitosnya ya. Kemudian Chang'e mulai berontak dan dia mau membunuh Chang'e. Artinya Chang'e juga makan pil itu dan dia melari dan badannya jadi putih dan dia naik ke bulan. Dan itulah mitosnya yang terjadi. Ya, kemudian hal tersebut terjadi kudeta juga yang berikutnya. Mereka gunakan kue bulan ini untuk mengirim berita-berita rahasia. Ini pada abad ke-17 ya. Ini ada Chu Yanchang, ini dia pada abad 17 ini dia gunakan ini kue-kue bulan untuk mengirim berita-berita untuk membuat kudeta. Jadi ada kue bulan dan lantera ya. Ini di Singapura ini cukup meriah, orang banyak orang makan kue bulan dan juga guna anak-anak bermain dengan lantera. Jadi tidak ada signifikasi agama, tidak ada halnya dengan iman kita. Kemudian orang Kristen ini, pendekatan kita orang Kristen boleh merayakan kue bulan ini karena tidak ada sama sekali, tidak ada signifikansi agama. Kemudian kita masuk Chonggantian. Itu perayaan hantu lapar. Ini perayaan bagi yang meninggal, perayaan di bulan 7 sekitar Agustus ya. Di Singapura ini pun cukup meriah. Banyak orang yang merayakan ini. Di perusahaan-perusahaan pun jangan orang merayakan. Dan kita sering juga kadang-kadang kita membuat dengan teman-teman, kita bilang kita tidak bisa ikut karena kita Kristen. Dan ini ada mitosnya ya. Mitosnya ini mitos Tao dan Buddha. Ada mitos Tao dan juga dari Buddha. Dari mitos Tao ini bahwa pintu neraka terbuka. Jadi hantu keluar cari makan. Jadi orang-orang supaya mereka tidak masuk ke rumah, maka disediakan makanan untuk mereka. Jadi itu disembah. Jadi itu disembah. Kemudian ada dari mitos Buddha bahwa di sana ada Mulian ini ya. Mulian ini dia mimpi mamanya lapar di neraka dan dia berusaha keras untuk membawa makanan ke neraka itu. Jadi dilihat juga ada kesetiaan anak pada orang tua. Di sini kita bisa bandingkan di dalam Alkitab dari 2 Tawarik
bab yang ketujuh. Di sini perintah Allah kepada Salomo untuk tidak menyembah ilah-ilah lain. Karena kalau dia menyembah ilah lain, maka Tuhan bilang bait Allah itu akan dihancurkan. Jadi itu jelas di sini Tuhan menentang penyembahan kepada ilah-ilah lain. Kemudian pendekatan Alkitab ini dari Lukas 16 ayat 22 ini antara Lazarus dan orang kaya, bahwa orang yang mati itu sudah beserta dengan Tuhan, mereka tidak akan keluar lagi. Sama juga dengan Roma 14 ayat 10 itu mengenai semua harus menghadap kepada tata penghakiman. Sama juga dengan 2 Korintus 5 ayat 10. Tadi orang Kristen tidak boleh mengikuti perayaan hantu lapar ini. Kemudian Qingmingcie. Qingmingcie ini yaitu ziarah makam ya. Ini namanya orang Tionghoa ini namanya Paiswa. Di perayaan bagi meninggal diadakan di bulan April. Diadakan di bulan April. Dan asal mulanya ini cendekiawan Cetui ini meninggal sekitar tahun 636 sebelum Masehi. Jadi di sini dia ini mulanya seorang cendekiawan ini kaisar atau raja mau dia menjadi bekerja di dalam pengadilan, tetapi dia tidak mau karena di sana ada korupsinya. Dia melarikan diri ke gunung. Di gunung itu dibakar. Jadi gunung itu bakar, kemudian dia mati di sana. Sebenarnya hanya supaya dia keluar dari gunung, tetapi dia mati di sana. Dan jadi kaisar merasa bersalah, maka itu dimulailah uh, peringatan untuk kematian dia. Dan prakteknya ini sampai sekarang ya, saya dengan teman-teman lainnya yang jauh dari Medan, ya teman-teman banyak yang pulang ke Medan itu untuk ziarah makam, dan kelihatannya orang tua sebelum mati dan sesudah mati itu berbeda. Seharusnya sebelum meninggal itu orang tua lebih dikasihi daripada sesudah mati. Ini kelihatannya orang lebih suka, kelihatan lebih setia datang ziarah makam daripada mengasihi orang tua, dan itu tidak boleh uh, ter- terjadi. Jadi tanggapan orang Kristen untuk hal ini, kita bisa mengenang orang tua leluhur kita. Jadi ziarah itu boleh, dan juga ada juga orang Kristen namanya Jumat Agung, ada juga pergi ziarah, dan juga bulan November itu All Soul Day. Namun ada berbagai hal yang harus kita perhatikan pada saat ziarah makam ya. Jadi apabila ada penyembahan kepada orang tua di makam itu, orang Kristen tidak boleh ikut, ataupun bakar-bakar yang ada ritualnya itu kita tidak boleh mengikutinya. Kita masuk kepada penyembahan leluhur ya. Ini dasar kepercayaannya dari konsep hormat orang tua Konghucu. Tadi kita sudah singgung mengenai ajaran Konghucu dan juga Dharma Bakti anak. Di sini kewajiban pada orang tua untuk pemikiran Konghucu secara fisik, mereka masih hidup, anak-anak harus menjaga kesehatan orang tua. Sesudah mati, mereka harus juga menghormatinya, yaitu secara rohani harus patuh ya buat kurban tahunan supaya sukses demi nama baik keluarga. Kemudian yang kedua ini ya, jadi di dalam Alkitab ya kita diajarkan juga tuh menghormati orang ayah dan ibu. Keluaran 20 ayat 12. Kemudian juga menjaga mereka yang Matius 15 ayat 1 sampai 9. Kemudian pemikiran kedua itu dari konsep reinkarnasi Buddha ya. Pembacaan sutra agar dharma dicapai. Leluhur bisa lahir kembali apabila keturunannya mau menyuruh biku untuk membaca sutra ya, supaya mereka itu bisa lahir kembali apabila sudah mengumpulkan banyak meritnya, yang banyak merit poinnya. Jadi konsep Buddha itu perbuatan pribadi bisa mencapai keselamatan. Jadi anak-anak cucu-cucu membacakan sutra itu dengan juga bisa menyuruh biku supaya
mereka itu orang tua itu bisa mencapai tingkat nirwana. Kemudian ini konsep dasar kepercayaan, konsep kepercayaan masyarakat mengenai kehidupan selanjutnya. Leluhur memberikan kesejahteraan ekonomi, emosional, sosial, dan keamanan kepada keluarga. Jadi hubungan antara yang hidup dan yang mati itu sangat dekat. Jadi ada suatu kesatuan. Jadi yang mati itu bisa memberkati orang yang hidup. Kemudian konsep Taois mengenai upacara dan adat istiadat. Di dalam Taoisme, bahwa upacara ritual dapat membawa keluar leluhur dari neraka. Nanti kita lihat ini ya, ada nerakanya ini, ke surga dan menjadi dewa dan tak pernah mati lagi, abadi. Sekarang kita melihat praktek pemakaman, dan ini kita juga sering orang Tionghoa sering terlibat juga di dalam praktek pemakaman. Kita melihat asal mula mitosnya ini ada tiga benda ini. Yang pertama koin, yang kedua beras, yang ketiga ini permata. Yang koin ini digigit di dalam mulut itu supaya itu untuk menyogok petugas di dunia yin. Kemudian beras itu dia taruh di mulut supaya dia bisa makan, dapat makanan cukup di dunia kayangan ini. Kemudian permata ini akan menjadi lampu untuk dia berjalan. Jadi ini yang ditaruhkan pada orang mati. Dan ini juga sangat aneh juga ya, kepercayaan orang Tionghoa itu bahwa manusia itu punya 3 roh. Jadi satu roh itu tinggal di peti jenazah. Oke, jadi kita lihat ini, kita lihat peti jenazah ini seperti rumah. Jadi dia tinggal, ada satu tinggal di sana. Kemudian persemayaman jenazah biasanya 3 hari, 5 hari, 7 hari. Ganjil ya. Jadi ini seperti ada dia punya yang si itu positif energi itu supaya membuat hal yang baik, karena bagi mereka itu pemikirannya mati itu adalah hal yang buruk. Kemudian anak-anaknya harus menangis ya. Ya, salam supaya itu di off kan ya. Dia punya microphone di off kan. Ada persembahyaan jemaah, ada paicin donasi ini memberikan bantuan uang kepada keluarga yang meninggal itu supaya bisa membayar biaya-biaya, dan pakaian yang berkabung, yaitu pakaian berkabung itu ada berbagai tanda anak cucu, jadi semua ini tidak ada masalah ya, karena di dalam Alkitab juga orang yang lagi sedih dia boleh pakai baju goni dan juga bisa menaruhkan debu-debu di atas dia punya keningnya ya. Kemudian ini kita tahu bahwa pada saat sebelum pemakaman itu ada acara pengelilingan peti mati ya. Dan inilah kita bisa lihat itu ada artinya ya. Maka saya ingatkan ini ya, orang Kristen tidak boleh ikut dia karena ini ritual. Ritual ini maka itu dia punya pendeta Taois itu akan mengeliling. Dia akan mengeliling 10 kali. Ini lihat nih, ada neraka pertama, kedua, ketiga sampai ke 10. Di 10 itu dilihat atas ini ada apa? Jembatan dia lewat. Jadi pada saat ritual itu diadakan, maka anak yang paling besar itu akan angkat satu lantera itu, dia akan lewat. Pas yang pertama itu maka dia akan pertama lewat berarti dia itu akan lewati yang pertama. Di step ini ada rajanya di neraka ini. Jadi 10 kali itu 10 kali upacara itu keliling ini itu seperti lewat dari neraka bisa pergi. Itu makna dari cara pengelilingan daripada peti mati itu. Jadi orang Kristen tidak boleh ikut ini sama sekali. Kemudian ini bentuk daripada kuburan ini, ada hal yang ketakulan. Di sini juga ada Taoismenya dan juga ada Feng Shui-nya. Jadi di sini di bawah ini ada point of greatest concentration of Tachi. Di sini tempatnya terpusatnya daripada kekuatan itu. Karena di dalam peti mati ini ada orang yang tinggal, ada roh.
Dan roh itu harus dipreservasi. Dan di atas ini dom ini ya, di kubat ini, the dome ini symbolizes the heaven. Jadi di sinilah bentuk daripada surga itu. Di sini titik pertemuan antara bumi dengan surga. Ini tempatnya di sini. Jadi itu Feng Shui itu maksudnya itu Feng Shui itu orang yang ahli itu dia mencari tempat ini. Jadi sebenarnya tidak perlu ya, kita orang Kristen tidak perlu mencari dengan hal demikian. Kita masuk kepada pengobatan tradisional Tionghoa. Kita melihat juga asal mula wahyu dan takyulnya. Keluarga kami juga berkecimpung di dalam pengobatan tradisional Tionghoa ini. Dan sampai sekarang saya masih punya 3 sepupu yang juga praktek tradisional Chinese medicine. Jadi pada tahun 90-an saya punya paman namanya Hembing Wijaya Kusuma. Apabila pernah dengar itu, dia ada buat hidup sehat cara Hembing. Jadi di sana saya belajar mengenai latar belakang daripada akupuntur itu. Jadi kita melihat ini asal mulanya daripada pengobatan tradisional Tionghoa. Jadi kita mungkin berpikir bahwa pengobatan tradisional Tionghoa ini hanyalah seperti akupuntur dan herbal. Padahal bukan, karena dia akan mencakup hal lain. Jadi kita melihat asal mula dan wahyu alamiah dan takyul. Jadi awalnya itu wahyu alamiah itu contohnya seperti pemburu itu jatuh dari tebing, kemudian dia luka berdarah, tetapi pas dia jatuh itu dia ketemu dengan daun yang membuat lukanya berhenti. Ini wahyu alamiah ini. Kemudian ada juga takyulnya di sini ya. Takyulnya ini juga ada obat Tionghoa itu yang menggunakan tanduk seperti tanduk badak itu dikikis, ditaruh air, diminum, itu memberikan obat. Itu rupanya tidak ada sama sekali khasiatnya. Jadi itu salah satu dari takyulnya. Kemudian ini ada pengaruh dari Taoisme ya, dan definisi dari Qi. Qi adalah sumber kekuatan, harus mengalir tanpa halangan di tubuh agar seseorang ini menjadi sehat. Jadi itu orang sehat itu dia punya Qi di badan itu harus terus bisa mengalir. Dan ini nanti kita bisa lihat di dalam akupuntur juga ya. Juga keseimbangan Yin dan Yang, dua sumber kekuatan kosmos yang menghasilkan semua transformasi di jagat raya, termasuk tubuh manusia. Jadi ada 12 titik meridian di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita melihat Shinsei ya, dia mendeteksinya dengan 5 hal. Dia akan tanya, dia lihat, dia raba, dia dengar, dan dia cium. Jadi kita bisa melihat dia itu sebenarnya dia menggunakan, ini ada 2 tangan nih kan, tangan kiri kanan ini dia akan pegang, dia akan lihat, dia akan melihat denyut itu. Dari denyut itu dia akan tentukan itu bagaimana penyakitnya. Jadi bagaimana pandangan Alkitab? Jadi Alkitab tidak melihat adanya meridian atau yin di dalam anatomi biologi manusia. Kemudian kita melihat juga ada meditasi ya. Meditasi ini beda dengan refleksi daripada kita orang Kristen. Refleksi kita beda karena ini meditasi bagi orang Tionghoa ini untuk mendapatkan keselarasan harmoni dengan tachi, dengan kekuatan itu di jagat raya, supaya aliran qi dalam tubuh menjadi mulus tanpa gangguan. Kemudian terapi makanan dan herbal ini banyak sekali. Jadi ini sangat berguna juga karena sudah diuji coba ribuan tahun. Tetapi banyak juga yang perlu research untuk melihat bagaimana keunggulan berikutnya. Kemudian ini akupuntur ya. Akupuntur ini ya. Jadi ini membuat tubuh itu yin dan yang itu menjadi seimbang. Jadi akupuntur ini sangat penting ya. Kita bicara dulu sekejap. Jadi asal mulanya ini sudah cukup lama dan orang juga tidak tahu juga sudah saking lamanya ini. Tetapi akupuntur ini menggunakan prinsip Taoisme ya. Taoisme ini dia mengobati orang supaya menyeimbangkan qi di dalam tubuh orang tersebut. Jadi untuk menjadi shinsei
dan menjadi orang Kristen itu cukup sulit. Karena dia harus mempercayai apa yang dia lakukan itu, selain dia harus percaya kepada Kristus. Jadi itu hal yang menjadi tantangan bagi seorang Sinsei untuk menjadi orang Kristen juga. Karena ini ada di Singapura, ada Sinsei yang bersaksi dia mengalami kesulitan karena itu yang dikerjakan itu mempunyai falsafah tertentu yang harus dia yakini untuk pengobatan. Kemudian tuina, terapi pijat ya, terapi pijat itu hampir sama juga dengan aku puntur dia dengan dua jari tangan itu juga untuk merangsang daripada meridian pointnya. Senam kungfu dan tai chi chuan ya, dua ini juga mencari sumber kekuatan dari chi ya. Dari saya dulu pernah tinggal di Medan. Tai Chi Chuan ini ada ya, saya pernah lihat juga banyak orang yang Tai Chi Chuan, Kungfu. Namun keduanya ini juga menggunakan prinsip daripada Taoisme yang ada falsafah di belakangnya. Selain itu juga Qigong yang pernapasan ini Chinese form of yoga ya. Jadi dia untuk mendapatkan kekuatan dari falsafah Tao juga. Jadi itu dia punya napas itu, dia punya Qigong itu, dia harus mendapatkan kekuatan dari Tao. Jadi kita melihat ini terakhir larangan untuk menghindari. Jadi ada di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 22, manusia lama versus manusia baru. Jadi yang manusia lama itu belum mengenal Kristus, dan manusia baru sudah di dalam Kristus. Jadi kita tinggalkan yang lama. Kemudian 1 Korintus bab 10 ayat 14-22, jauhilah penyembahan berhala. Jadi kita jauhi semua penyembahan berhala termasuk ritualnya. Yang ketiga, 1 Korintus 8 ayat 17-13, jauhilah makanan yang dipersembahkan untuk berhala ya. Ini sampai di sini saja, ini yang terakhir, dan saya serahkan kepada moderator untuk tanya jawab berikutnya. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan boleh melalui chat ataupun langsung melalui Zoom juga boleh, kami persilakan kalau ada. Halo Pak Pendeta Cipto. Ya, silakan Pak. halo. Ya, saya ingin bertanya tentang kepercayaan Tionghoa. Oke. Di mana kalau kepercayaan atau filsafat Barat kan berpusat kepada antroposentris manusia. Kalau filsafat seperti Cina itu berpusat kepada alam. Jadi manusia untuk selamat itu harus selaras dengan alam, dan jadi keselamatan kita ditentukan oleh Allah gitu kan. Nah, tetapi boleh nggak orang Kristen itu memakai aksesoris-aksesoris yang dipercayai membawa keseimbangan terhadap alam, termasuk feng shui misalnya ya. Oke. Saya ada lihat iklan gelang, ada patungnya atau seperti kepala naga, badannya singa, lalu katanya itu membuat energi negatif itu keluar dari badan kita. Nah, apakah betul barang-barang seperti itu memang punya kuasa untuk memberi pertolongan kepada manusia, atau memang itu ditunggangi oleh iblis? Bagaimana pandangan Alkitab tentang kepercayaan terhadap benda-benda seperti itu? Oke, suatu pertanyaan yang bagus ya. Jadi karena ini aksesoris ini dipakai oleh banyak orang. Saya sudah lihat banyak sekali. Dan bahkan ada aksesoris itu salib itu ya. Salib itu dari batu tertentu. Jadi sebenarnya barang yang ada itu sama sekali tidak ada apa-apanya itu ya. Jadi di Mazmur itu pun ditulis bahwa itu semua yang kita pakai itu powerless ya. Ciptaan manusia itu
tidak ada yang mempunyai kekuatannya. Jadi kita sama sekali orang Kristen menjauhkan hal-hal yang seperti ini. Saya tahu banyak sekali bisnis seperti ini ya saat ini ya, banyak jualan seperti ini. Jadi banyak aksesoris yang buatan seperti gioknya tuh dari Burma lah yang mempunyai khasiat yang lainnya, itu jangan didengarkan itu. Kita orang Kristen tidak boleh ada ikon atau sesuatu pun yang kita miliki yang bisa menggantikan Tuhan kita. Itu tidak boleh. Ataupun sesuatu kekuatan yang bisa membuat Allah kita itu menjadi iri ya. Jadi kita tidak boleh sama sekali kita tentang itu. Kita tidak akan menerima itu. Begitu Pak Taufik jawaban saya. Boleh satu pertanyaan lagi Pak Cip? Boleh silakan. Pak, saya juga membaca tentang Tua Pek Kong ya. Di Kepulauan Riau atau Asia Tenggara pada umumnya ada folk religion dari Cina yang tidak dikenal di Cina daratan, yaitu devosi kepada Tua Pek Kong. Mungkin di Singapura ada Pulau Kusu ya, di Batam ada, di Tanjung Pinang juga ada. Itu mereka menyembah dewa namanya Tua Pek Kong. Ternyata sejarahnya itu Tua Pek Kong itu adalah manusia biasa yang pernah hidup di mana Pineng, di Pulau Pineng. Lalu karena dia bijaksana dan suka menolong orang, dia disembah-sembah dan akhirnya berkuasa. Jadi banyak orang minta jodoh, minta pengan, minta anak ke Pulau Kusu, ke tempat shrine-shrine-nya Tua Pek Kong itu, mereka dapat apa yang mereka mau. Tetapi kesempatan untuk kita berpewartaan Kristen, kita bisa melihat kuburan Tua Pek Kong itu di Pulau Pineng, di Tanjung apa namanya, lupa saya. Lalu jasadnya masih di dalam tanah, sementara Tuhan kita kan sudah bangkit dan di dalam kubur tidak ada lagi tulang-tulangnya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, mungkin kita bisa mewartakan Injil kepada mereka yang masih berdevosi kepada Tua Pek Kong, bahwa Tua Pek Kong itu manusia seperti kita, lalu kita punya Tuhan yang mengalahkan maut, sementara Tua Pek Kong belum mengalahkan maut. Mungkin kira-kira masukan dari saya seperti itu. Ya, suatu pertanyaannya bagus juga. Sebelum webinar ini tahun 2017 saya pernah ke Palembang dan di sana juga ada pekongnya di satu pulau kecil. Kita harus naik perahu ke sana lihat. Jadi ada orang yang tanya mengenai ini, saya tidak bisa jawab. Jadi akhirnya mereka bawa ke sana lihat ke pekong itu. Jadi ini terjadi karena ini mengenai konsep hidup ya. Jadi orang Tionghoa ini orang yang rajin dan orangnya itu mau hidupnya itu sukses. Jadi mau sukses itu dia mencari berbagai cara ya, berbagai cara. Jadi supaya meminta berkat itu orang-orang yang baik yang dulu pernah mengerjakan baik itu bisa dijadikan dewa begitu disembah. Jadi mungkin juga orang yang mati itu sebenarnya tidak mau didewakan juga, ada juga. Tetapi orang sudah meninggal, orang lain yang mengikuti dia melihat perbuatan baik maka itu disembah ya. Jadi bagaimana pertanyaannya ya, kalau kita itu bertemu dengan orang yang menyembah Topek Kong yang demikiannya, kita harus bisa mewartakan sesuatu yang melebihi yang ditawarkan oleh Topek Kong itu. Kalau Topek Kong itu bisa memberikan, mungkinlah mereka suka itu beli toto ya, orang Singapura suka beli toto juga, jadi mungkin dapat 4 angka tuh. Juga mungkin di daerah-daerah lain Indonesia orang beli toto juga, atau juga hal-hal lain supaya dapat berkat. Tetapi hal yang penting itu bukan itu saja, itu kan hal-hal yang uang kan bisa habis semuanya. Segala sesuatu bisa habis. Saat-saat ini seperti pandemi ini banyak yang bangkrut, tetapi ada hal-hal yang kekal yang itu yang harus mereka cari itu ya. Jadi kita bisa membawa mereka kepada kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang sering kita beritakan kepada orang-orang Tionghoa yang menyembah kepada animisme pun ada juga orang Tionghoa menyembah. Orang Tionghoa juga ada menyembah Datuk Kong juga. Datuk Kong pernah dengar nggak? Yang di rumah tuh ada rumah kecil mereka buat. Nanti malam Jumat mereka sembah-sembah juga itu namanya Datuk Kong. Ada juga. Jadi semua hal demikian itu kita bisa bawa mereka ke dalam terang Kristus. Bahwa hal-hal yang sementara itu ya lewat saja. Tetapi hal yang kekal itu mereka bisa pegang. Dan bisa juga mereka mendapatkan sukacita karena mereka tuh sudah tahu bahwa jiwa mereka tuh diselamatkan apabila percaya kepada Kristus. Jadi hal-hal yang demikian kita bisa kenalkan kepada mereka. Begitu Pak Taufik. Pertanyaan bagus. Musa Sucipto,
Ya, Saya boleh sedikit menambahkan untuk pertanyaan Pak Taufik, tapi sorry saya nggak buka kamera karena sinyalnya. oke, silakan. Ya, seperti yang Sucuto bilang, itu memang benar. Namun ya, kita sebagai orang yang baru pertama kali ingin bergabung dengan mereka, kita sebagai orang yang baru pertama kali ingin memenangkan mereka, kita harus mempelajari situasi mereka, kemudian kita jangan membantah mereka, kita tidak melawan mereka, dan kita juga tidak mengikuti mereka. Kita terus menjaga persahabatan. Itu yang terpenting, Pak Taufik, menurut saya. Itu aja, Musa. Oke, bagus. Berikutnya. Oke, Bosu. Ini ada pertanyaan dari saudari apa saudaranya dari Feli ya. Dia bertanya bagaimana cara kita menentang pantangan yang pantangan maksudnya mungkin pantangan dari tradisi ya dengan anggota keluarga yang masih belum menjadi orang percaya. Oke. Ya, suatu pertanyaan yang penting ya. Hal-hal yang demikian kan sangat sensitif kan. Jadi karena saya teringat oleh pengalaman saya pribadi, karena saya menjadi Kristen, saya anak satu-satunya. Jadi kita bisa tambahkan yang pertanyaan ini dengan pengalaman yang ada supaya kita bisa melihat gambaran yang lebih luas lagi. Jadi ada hal yang kita tentang itu bagaimana kita bicarakan dengan orang-orang tua. Ada satu hal juga yang terjadi seperti mungkin mertua kita meninggal ya, mertua kita bukan Kristen ya. Jadi bagaimana kita juga tidak mengikuti upacara yang tadi itu, yang mengelilingi peti mati 10 kali. Bagaimana kita menolak itu ya? Jadi kita bicarakan dengan baik bahwa itu memang bertentangan dengan iman Kristen kita. Jadi harap mereka bisa terima juga. Kita bicarakan dengan baik-baik. Kita senantiasa ya, karena ini hubungan antara suatu percaya. Kita bicarakan dengan hormatnya, dengan penuh kasih dengan mereka. Tidak perlu perdebatan. Ingat, tidak perlu perdebatan. Kita butuh kasih dengan mereka, siapa saja kita jelaskan dengan kasih, dan mereka butuh kebenaran, kita ucapkan dengan kebenaran, dengan kasih. Itu yang sangat penting. Jadi ada hal yang juga seperti orang tua kita bawa baju kita ke kuil kan, jadi di stem itu dipakai. Jadi kita sudah di Kristen, jadi buat apa lagi pakai itu, atau dipakai hutau ya, di hutau dikasih kamu harus pakai ini supaya kamu dijaga oleh dewa ini. Kita bilang tidak, kita sudah punya Kristus. Kristus yang jaga kita, dan kita tidak perlu acara-acara lain lagi. Kita sudah ditebus semuanya, dan juga kita memiliki tempat yang bagus yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bicarakan juga. Jadi pas kita bicara itu dengan mereka, pas kita memberi, kita sebenarnya menginjili mereka juga, memberikan pencerahan kepada mereka. Jadi orang tua saya dulu cukup keras, dia bilang dia mau bunuh diri loh. Karena saya anak satu laki-laki. Tetapi pada saat umur 18 tahun, saya doakan mereka. Itu butuh 27 tahun supaya Tuhan bekerja dan membuat orang tua saya jadi orang Kristen. Dan Tuhan juga menggunakan GMI Merak Jingga ya, supaya itu juga pendeta Samuel Kurnia untuk bisa menginjili orang tua saya ya. Jadi puji Tuhan. Jadi dengan demikian kita harus dengan penuh kasih lah kita menceritakan hal-hal untuk seperti kalau kita tidak mau hal itu, jangan menyakiti mereka, itu bukan hal yang baik. Karena kita menjadi Kristen itu kita menjadi lebih baik di dalam segala hal. Itu jawabannya. Ya, selanjutnya Bosu, pertanyaan berikutnya. Apa beda All Soul Day dengan Cikwe Kua, Bosu? All Soul Day dengan Cikwe Kua. Jadi satu dalam All Souls Day itu seperti All Saint Day ya. Jadi kita biasalah kita menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Mereka itu sudah berbuat sesuatu yang bagi kita ya kita hormati saja, itu All Souls Day. Tetapi kalau Cikwe Kua itu ya hatu lapar itu lain itu. Jadi itu sangat berbeda itu, karena itu maksudnya tuh mereka berpikiran roh itu keluar, roh jahat itu keluar harus dikasih makan supaya dia tidak mengganggu masuk ke rumah. Jadi itu dua hal yang bertolak belakang ya.
Jadi bagi Kristen, orang Kristen itu mati, kita ya kita punya soul itu, kita punya roh itu pergi ke Tuhan sudah. Hanya tubuh kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi hal yang demikian juga perlu dijelaskan ya. Tubuh kita itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh ya. Ingat itu. Tiga kan. Jadi orang Tionghoa itu tiga roh di dalam satu tubuh. Itu berbeda ya. Jadi tubuh kita ini ada tubuh fisik, ada jiwa itu soul, our soul. But spirit itu the spirit of God. Itu Roh Kudus. Ada tiga hal di dalam tubuh kita. Semoga itu jelas ya. Oke. Sampai sini. Oke. Selanjutnya Bosu, Ya. bisakah Bosu menggambarkan atau mendaftarkan kira-kira tradisi yang bisa kita ikuti atau dikembangkan sebagai budaya dengan tradisi mana yang kira-kira sama sekali tidak boleh diikuti? Ya. Jadi tradisi itu bukan monoton ya. Jadi saya harus mengatakan bahwa di Singapura tradisinya terus berkembang. Jadi seperti di Singapura tuh ada lohe kan, lohe, pernah lihat lohe? Digonseng dulu, ada baca-baca berkat dulu, kemudian dibagikan itu lohe makanan. Suatu tradisi baru yang dibuat di Singapura. Kemudian ada juga acara festival getai juga yang tidak ada di Indonesia ya. Jadi itu tradisi terus berkembang. Maka kita harus dengan cermatnya. Saya tahu maksud pertanyaan ini yaitu mengelompokkan yang mana harus ditolak secara tegas. Yang satu lagi yang kita bisa terima seperti angpau ini kita bisa terima dan bukan saja orang Tionghoa suka, orang yang bukan Tionghoa pun sangat suka angpau ya. Jadi itu sesuatu hal yang positif, tidak ada masalah memberkati orang dengan uang. Puji Tuhan, tidak ada masalah. Jadi memang banyak tradisi itu butuh sesaat untuk kita bisa kelompokkan dan itu terus berkembang untuk setiap tradisi Tionghoa ini. Jadi tradisi ini tidak monoton, di tempat lain juga terus berkembang tradisi Tionghoanya. Gitu. Oke, selanjutnya Bosu, bagi kita yang sudah Kristen, apakah boleh kita pegang hio pada saat ritual pemakaman atau ritual lah dengan motif bahwa pegang hio itu hanya tujuannya untuk menghargai saja, tapi sebenarnya kita tidak punya maksud tujuan untuk penyembahan, kita hanya menghargai. Apakah boleh, Bosu? Ya. Jadi kita ini harus dilihat dengan perspektif yang lebih luas ya. Konotasinya memegang hio bagi tradisi Tionghoa itu berarti menyembah. Tetapi kalau kita melihat kan tergantung daripada nurani orang itu. Kalau nurani orang itu bilang dia hanya menghormati, no problem, tidak ada masalah. Tetapi hati-hati ya. Kita ini hidup bukan seorang diri kan. Kita hidup berteman dan berjemaah di mana saja. Hati-hati pada saat Anda menggunakan hio itu ataupun pada saat orang meninggal itu Anda berpikir bahwa Anda menghormati. Tetapi di belakang Anda itu ada orang Kristen yang baru saja mengenal Kristus. Maka perbuatan Anda itu menjadi batu sandungannya. Jadi berhati-hati. Jadi jawabannya ini kita terbuka. Di dalam hati Anda bisa mengatakan bahwa itu menghormati. No problem. Anda tidak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi di balik itu, Anda bisa menjadi saksi yang tidak baik bagi sesama Kristen. Karena dia melihat mengapa orang Kristen menyembah dua Tuhan. Satu Tuhan ini, satu lagi Tuhan Kristus. Jadi itu berhati-hatilah. Semoga dengan hal demikian, kita bisa lebih terbuka dalam hal memegang hio ini. Jadi secara Protestan, kita tidak mengizinkan. Kalau di Katolik, mereka diizinkan. Oke, makasih. Cukup jelas, Bosu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah orang Kristen memakai kain seperti penutup kepala yang dibagikan oleh biksu kepada anggota keluarga sewaktu upacara pemakaman? Jadi kita harus melihat lebih dalam apa kain itu. Apakah kain itu bagian daripada ritual itu? Karena di situ ada ritual kan? Hati-hati. Karena pasal ritual itu ada penyembahan itu ada hal-hal yang tidak bisa kita ikuti.
Karena itu ritual agama tertentu itu kita tidak boleh masuk ke dalamnya, itu cukup jelas. Alkitab menyangkal kita, menyangkal. Orang tidak boleh mengikuti ritual daripada yang lain. Jadi kita harus kasih batasan yang keras bahwa itu dalam suatu ritual kita tidak boleh ambil. Tetapi di dalam hal itu kita bisa bilang, saya ketemu banyak biku yang mempunyai pikiran luas, jadi anggota keluarga juga ada Buddha. Kita bilang ini Kristen, jadi nggak perlu ambil kasih kain itu kepada orang lain gitu. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi bilang aja nggak apa-apa tuh, ya. Oke. Kemudian Bosu mengenai makanan. Ya. Nah, makanan berhala apa lebih baik tidak dimakan atau boleh dimakan asal kita mengimaninya? Oke. Karena Alkitab tidak melarang, ini cuma bicara tentang etika kekristenan. Oke. Jadi pertanyaan mungkin apakah makanan yang sudah dipersembahkan untuk berhala atau disembayangkan itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan untuk orang Kristen? Oke. Suatu pertanyaan bagus, dan ini juga menyangkut apa yang tertulis di Roma ya. Jadi ini juga harus diperhatikan baik-baik. Saya kasih contoh juga. Mungkin ada orang ya, tetangga ini menyembah Datuk Kong. Di samping rumah tuh ada Datuk Kong, ada rumah kecil, ditaruh Datuk Kong. Tiap Jumat dia kasih seperti pisang, dia sembah, dia taruh satu itu. Kemudian dia bawa pisang itu, dia bagikan kepada Anda. Bolehkah Anda memakannya? Kalau tak dimakan, dibuang, ya kan? Dibuang, sayang. Satu hal ya, segala sesuatu itu tidak ada yang najis, bisa dimakan. Tetapi jangan apa kita makan itu membuat orang tersandung. Itu saja. Jadi tidak ada masalah. Segala makanan itu bisa kita makan. Tapi makan itu jangan menjadi sandungan. Jadi sesuatu makanan itu tidak membawa kita najis. Yang membuat najis itu yang kita ucapkan keluar itu dari tubuh kita itu. Itu yang membuat orang najis itu keluar dari tubuh. Tapi yang kita makan itu tidak ada masalah. Kita doakan semuanya bagus. Tidak ada masalah. Jadi kita harus cermat di sini bahwa membedakan satu itu makanan. Makanan itu netral tuh. Ada masalahnya itu ya. Karena kita percaya Kristus, kita tidak takut ada seperti hal-hal yang buruk akan datang, nggak pernah. Tidak ada pernah dalam pemikiran Kristen itu hal-hal buruk setelah makan itu tidak ada masalah. Oke. Yang kedua itu masalah kesaksian saja. Jangan menjadi saksi buruk bagi orang lain. Gitu saja. Oke, selanjutnya Bosu, ini ada 3 pertanyaan lagi. Memang orang percaya harus kepada Tuhan Yesus dan beriman kepadanya. Tapi jika orang percaya banyak pantang, bukankah itu juga sama dengan orang yang baru percaya pada Yesus? Lalu bagaimana kita menghilangkan pantangan itu? Ya. Jadi sebenarnya kita hidup di bawah anugerah atau kita hidup di bawah hukum-hukuman itu ya. Kita begitu legalitas ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah Tuhan Yesus tebuskan ya. Jadi mengapa hal-hal yang membuat kita pantang gitu ya. Jadi ya mungkin itulah hal yang kita buat sendiri jadi pantangan itu. Sehingga hal itu bukan hal-hal yang diajarkan oleh Kristen. Jadi sebenarnya yang diajarkan Kristen itu cukup jelas ya. Yang pertama, kita tidak boleh menduakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita tidak boleh mencampuri atau mengikuti ritual yang lainnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu hidup kita itu bukan untuk diri sendiri. Kita tidak boleh menjadi sandungan bagi orang lain. Kemudian kita juga melihat setiap yang kita ikuti itu apakah itu merujuk kepada suatu dewa atau Tuhan, maka kita bisa terpengaruh dan menjadi orang yang menyembah kepada kekuatan tersebut. Makanya kita menentang hal-hal yang ada hubungan dengan Taoisme atau hal-hal dengan dewa-dewa lain. Begitu. Kalau ada contohnya saya bisa memberikan jawaban yang lebih jelas. Ini kelihatannya lebih general pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya Bosu. Apakah dalam budaya Tionghoa reinkarnasi hanya mitos atau memang dipercayai? Jadi kalau memang masih dipercayai, apakah sampai sekarang masih dipakai? Lalu bagaimana dengan yang sudah menjadi Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus? Ya. Jadi ini
sebenarnya reinkarnasi itu adalah kekuatan daripada mereka. Karena hidup mereka itu berbuat baik supaya mereka bisa direinkarnasi kan. Jadi kalau kita orang Kristen ini kita tidak, kita satu individu tertentu diciptakan Tuhan. Tidak ada reinkarnasinya. Jadi itu beda. Jadi juga dalam konsep keselamatan juga beda dengan mereka kan. Mereka tuh berpikiran bahwa berbuat baik itu bisa mencapai nirwana dan dilahirkan kembali lagi. Jadi kita tidak. Jadi orang yang berbuat jahat mereka berpikir lahir jadi apa? Jadi binatang, babi, anjing gitu. Tetapi itu tidak teraplikasi bagi kita orang Kristen. Jadi kita orang Kristen ini hanya satu individu yang unik bagi dia, diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Oke, Bosu. Kemudian berikutnya ini cukup menarik. Orang Tionghoa biasanya selalu merayakan Imlek, Bosu. Nah, banyak Ya, gereja juga merayakan Imlek. Pertanyaannya, bolehkah aksesoris Imlek yang ada gambar naga itu ditaruh dalam gereja saat merayakan Imlek? suatu pertanyaannya bagus kan. Jadi karena cukup tegas ya. Jadi Alkitab kita cukup tegas di dalam Wahyu 12 itu bahwa naga kan binatang mitos kan, tapi naga sebenarnya itu ular. Jadi ular itu lambang daripada setan, ya kan. Jadi kita tidak menerima gambar daripada naga ataupun yang burung itu yang tadi ada burung phoenix itu pun tidak ada. Karena mereka itu mempunyai konotasi dan makna-makna ketayulan itu maka kita tidak terima. Tetapi semua angpau-angpau yang kita buat itu ataupun semua seperti kertas-kertas kita buat itu harus yang kita tulis dari Alkitab ya. Jadi lebih membuat jemaat atau orang Kristen itu lebih mendekat kepada Tuhan, maka berkat itu kita juga ambil dari ayat-ayat Alkitab. Jadi saya juga sangat menghargai usaha dari lembaga Alkitab Singapura. Mereka buat ini kirim ke saya, tetapi ini ada ayat Alkitabnya. Ya. Kemudian gereja juga yang ini ada foto Yesus, kemudian ada juga berkatnya. Berkat sejahtera Yesus menyertai mereka. Jadi hal demikian yang Kristiani itu yang kita bisa adopsi. Lainnya itu seperti naga itu tidak bisa kita adopsi karena ada makna ketakyulannya, karena dia ada makna tersendirinya itu yang sangat membahayakan sekali ya. Jadi kita tidak menerima, jadi kita tolak dengan tegas. Kita tidak akan pakai simbol daripada naga ataupun burung phoenix itu. Oke. Oke. Kemudian ini masih berkaitan dengan masalah pemakaman, Bosu. Ya. Jadi dalam acara pemakaman Kristen itu sering kita lihat bahwa orang selalu memperhatikan posisi peti mati harus sejajar atau lurus dengan lubang atau liang kuburnya. Bahkan terkadang juga ada pendeta yang menyuruh untuk memperhatikan hal ini. Apakah ini ada hubungannya dengan Feng Shui? Oke. Saya yakin itu tidak ada hubungannya dengan Feng Shui ya. Jadi sebenarnya masih ada satu lagi seminarnya Feng Shui, karena saya cukup sibuk tidak tahu kapan bisa kita tetapkan tanggalnya. Namun Feng Shui ini bukan yang dikatakan oleh pendeta itu kanan kiri, itu bukan. Jadi itu lain. Jadi itu dia punya arahnya itu pun lain. Kalau orang Feng Shui itu arah mata anginnya dia harus lihat kesejajarannya itu, dia ada referensinya. Jadi pendeta bilang enggak, karena dia harus sejajarkan dengan yang lainnya itu dan dengan lubang itu. Jadi itu berbeda. Jadi itu bukan Feng Shui, hanya posisi letak daripada peti saja, tetapi tidak ada hubungan dengan Feng Shui. Oke, kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Bosu. Oke. Apakah hubungannya dengan iman Kristen jika menjelang penutupan peti dilakukan penyemprotan parfum atau wewangian, atau ini hanya sebagai tradisi saja? Mohon penjelasannya dari Bosu. Oke. Suatu pertanyaan yang bagus. Apakah parfum ini pernah disinggung di Alkitab? Ini kan Natal kan, pernah disinggung di Alkitab. Jadi karena saya melayani khusus untuk orang-orang yang sakit dan meninggal dan banyak yang kita kubur itu.
Jadi pekerjaan kita yaitu buat itulah. Jadi ada orang mau meninggal, jadi wake service-nya itu apa? Wake service itu ibadah penghiburan kita, ibadah penghiburan kita buat, kita taruh itu kan. Jadi itu no problem, itu pewangi-wangian. Jadi di dalam Alkitab itu ada orang Mejai, orang Majusi juga ada bawa itu juga. Ada di dalam Injil dikatakan juga ada pewangian juga. Jadi no problem untuk masalah kematian itu, no problem. Oke. Ya, kemudian ini yang terakhir mungkin untuk menutup seminar kita malam hari ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan, di kekristenan sendiri juga banyak pantangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu apa bedanya dengan agama yang lain? Bagus ya. Semoga ini bisa jadi penutup juga, satu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya di dalam kekristenan itu sebenarnya agama yang paling simpel itu Kristen. Tetapi aplikasinya banyak, makanya kita harus bukan soal pantangan, tetapi masalah kesetiaan saja itu. Di kesetiaan pada Tuhan itu tidak boleh kita kompromikan, ya kan? Jadi kesetiaan itu kita tidak bisa menyatukan menyembah Tuhan Yesus atau menyembah orang lain. Jadi salah satu contohnya kita menginjili keluarga kita ya yang belum Kristen, maka dia katakan itu sembah Yesus, sembah Kuam Im, sembah Tua Pekong, semuanya disembah. Ini sering terjadi kan? Maka kita katakan tidak. Sebenarnya satu saja prinsip itu. Tuhan mau kita menyembah Dia saja. Tidak boleh menyembah orang lain. Titik itu. Jadi itu sebenarnya bukan pantangan, itu perintah ya. Jadi jangan samakan juga agama Kristen itu dengan lain dengan pantangan, bukan. Jadi kalau kita mau menjadi umatnya Tuhan, kita harus setia. Kalau kita tidak setia, maka kita bukan umatnya Tuhan. Itu sangat penting. Jadi kita ini sudah hidup sebenarnya sudah disimplifikasi ya, karena anugerah Tuhan kita hidup di bawah anugerah, bukan lagi di bawah semua daripada perintah-perintah. Jadi Tuhan sudah berikan suatu hal yang menjadi simple melalui anugerahnya kita diselamatkan tanpa berbuat hal-hal seperti orang di perjanjian lama. Jadi boleh bandingkan kekristenan dengan agama-agama lain. Kekristenan yang memberikan jalan yang benar dan juga ritual yang paling sederhana. Itu saja ya. Ya, oke Bosu. Demikian untuk, ini masih ada satu terakhir pertanyaan Bosu. Terakhir. Setelah itu kita tutup ya. Ya. Nah, di tradisi Tionghoa, ular dan naga itu berbeda. Makanya dalam tiap dalam 12 shio, itu keduanya dibedakan. Naga itu menurutnya adalah jelmaan dari ikan, bukan ular. Jadi naga di budaya Tionghoa tak ada hubungannya dengan naga si ular tua dalam Alkitab. Bagaimana pendapat Boksu tentang hal ini? Ya. Dari awal saya sudah menerangkan bahwa naga itu mitos ya. Jadi kita melihat kumpulan daripada binatang-binatang itu, kepalanya apa, tangannya apa, semua itu kumpulan. Jadi saya juga dari awal saya katakan bahwa apabila ada naga, mana fosilnya? Jadi kita mana fosilnya? Tunjukkan. Jadi sampai sekarang kita belum menemukan bukti itu. Jadi tapi yang ada itu ya ular lah. Ya, jadi cukup sederhana. Jadi memang orang Tionghoa ini memang sangat kreatif dia. Jadi banyak hal-hal yang baru yang diciptakan. Jadi yang diciptakan itu ya itu hewan namanya naga. Tapi naga yang sebenarnya itu tidak ada. Yang ada itu ular. Ya. Ya, baik Bosu. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikian seminar kita pada malam hari ini. Kiranya ini semua boleh memberkati kita. Memang masih banyak mungkin yang akan kita pertanyakan, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, silakan untuk teman-teman yang ingin memiliki bukunya nanti tentang tradisi Tionghoa, itu nanti bisa pesan lewat WA yang ada yang sudah kami kirimkan lewat
flyer yang ada, bisa dihubungi. Nanti kami akan kumpulkan jumlah buku yang diorder, sekaligus kami mengordernya. Nah, pembelian buku ini tidak ditambahkan biaya apapun, hanya ongkos kirimnya kita harus menanggung masing-masing nantinya. Demikian informasi dari kita. Untuk menutup perjumpaan kita malam-malam hari ini, kami minta Pastor Jopi Ratu untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan Yesus, terima kasih untuk seminar ini. Memang ini sesuatu yang masa lalu, tetapi ternyata masih dipercaya atau dipegang. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi orang yang punya latar belakang yang masih terikat oleh sistem keyakinan mereka dari masa lalu. Tetapi kami percaya Tuhan pada masa kini, supaya orang-orang seperti itu setidaknya terjadi percakapan dengan kami sehingga mereka bisa berjumpa dengan Engkau sebagai satu pribadi yang mengasihi-Mu Tuhan. Tolonglah. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi mereka. Itu sebabnya terima kasih untuk seminar ini. Bukakan kami Tuhan, sehingga perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang mungkin mencari tentang keselamatan mereka, kami bisa menceritakan tentang siapakah Engkau, Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seminar malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.